Mau lihat hasil cek darah saya yang terbaru? Ini dia, check this out. Pertama-tama, tentu saja saya menganjurkan supaya kalian juga ikut melakukan pemeriksaan darah melalui vena dan bukan via tusuk jari. Karena selain hasilnya akan lebih akurat, alat pemeriksaan darah via tusuk jari juga sebenarnya lebih diperuntukkan bagi pemeriksaan gula darah saja. Jadi, sekalipun harganya lebih mahal dan jarumnya lebih panjang, pemeriksaan via vena mampu memberikan data yang lebih lengkap, tepat sasaran, dan akurasinya tinggi. Tapi kalau kalian takut disuntik, saran saya tutup mata aja dan gak perlu direkam prosesnya seperti saya ini ya. Lagi pula, cuma sebentar kok. Dan jangan lupa untuk berpuasa makan setidaknya 8-12 jam sebelumnya atau sesuai dengan instruksi dokter untuk pemeriksaan khusus. Langsung aja kita lihat hasil pemeriksaan darah saya, oke? Ini dia. Nah, yang pertama adalah hematologi yang merupakan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis penyakit atau memantau hasil pengobatan. Misalnya, untuk cek apakah terjadi peradangan, leukemia, anemia, maupun infeksi akibat virus dan bakteri. Dan supaya kalian paham, saya ajarin cara membaca hasil tersebut satu persatu, oke? Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tes Hb dapat membantu mendiagnosis polisestimia vera, anemia, dan gangguan darah lainnya. Tes Hb juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mengetahui efektivitas pengobatan yang sedang dijalani. Tes ini cukup krusial, jadi jangan dilewatkan. Leukosit adalah sel darah putih yang berfungsi untuk mendeteksi dan melawan mikroorganisme atau patogen asing yang dapat menyebabkan penyakit. Eritrosit adalah sel darah merah yang mendominasi sistem peredaran darah dan oksigen di dalam tubuh. Hematokrit adalah perbandingan jumlah sel darah merah dengan volume darah dalam tubuh seseorang. MCV adalah nilai ukuran dan volume rata-rata sel darah merah. MCH adalah jumlah rata-rata hemoglobin dalam satu sel darah merah atau eritrosit. MCHC adalah perhitungan seberapa padatnya molekul hemoglobin di dalam sel darah merah. Trombosit adalah sel tak berinti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan darah atau menghentikan proses pendarahan. NLR adalah salah satu penanda inflamasi yang indikatif dan marker proses inflamasi atau infeksi dari tubuh. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang terbanyak dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil adalah sel darah putih yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi virus ataupun bakteri. Dan LED merupakan pemeriksaan laju endap darah yang bertujuan untuk mengukur kecepatan sel darah merah yang mengendap di dalam tubuh. Semakin tinggi kadar LED, maka bisa menjadi pertanda adanya penyakit imun, infeksi, peradangan, maupun penyakit jantung. Uniknya, kadar LED ini sangat dipengaruhi faktor lifestyle, terutama dari pola makan. Jadi yang seperti kalian lihat, tes hematologi saya termasuk masih sangat baik. Fungsi kekebalan tubuh saya cukup baik dan walaupun ada beberapa marker di bawah batas normal, menurut dokter itu tidak berarti banyak karena semuanya harus dilihat secara keseluruhan. Lagi pula, aktivitas sel imunitas kita jika terlalu tinggi bisa lebih berbahaya karena bisa jadi indikator adanya self-immune atau infeksi di dalam tubuh. Jadi bisa dibilang kondisi darah saya dalam keadaan baik ya. Oke, let's move on. Yang kedua adalah pemeriksaan kimia darah yang mencakup berbagai parameter, di antaranya profil lemak, fungsi liver, gula darah, fungsi ginjal, dan protein. Saya jelaskan apa artinya satu persatu ya. Untuk memeriksa organ hati, SGOT dan SGPT adalah indikatornya. Keduanya adalah enzim yang diproduksi oleh liver yang memiliki tugas untuk membantu proses mencerna protein di dalam tubuh. Bedanya, SGOT biasanya ditemukan pada hati atau liver, jantung, otot, ginjal, dan otak. Sedangkan SGPT banyak terdapat pada liver sekalipun juga ada pada organ lainnya. Untuk mengetahui lemak di dalam darah, pemeriksaan kolesterol dan trigliserida adalah indikatornya. Untuk kolesterol, jangan lihat totalnya, namun lihat rasio HDL dan LDL-nya. Dan untuk trigliserida, semakin tinggi konsumsi makanan kombinasi karbon dan lemak, maka semakin tinggi pula organ hati akan memproduksi trigliserida di dalam tubuh. Untuk HDL, dia adalah kombinasi lemak dan protein atau kolesterol yang berfungsi untuk membersihkan kelebihan kolesterol yang berbahaya di dalam darah dan membawanya kembali ke organ hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Sebaliknya, LDL berguna untuk mengangkut kolesterol dari organ hati menuju organ-organ lainnya dan ke pembuluh darah.
Makanya HDL sering disebut sebagai kolesterol baik, sedangkan LDL kolesterol jahat, sekalipun keduanya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kesehatan optimal, jika kadarnya normal. Namun apabila LDL tinggi dan HDL rendah, itu artinya pembuluh darah dan organ penuh penumpukan plak yang bisa meningkatkan risiko stroke, jantung koroner, dan lain-lain. Untuk trigliserida, tubuh akan menyimpan kelebihan kalori ke dalam bentuk trigliserida ke dalam sel-sel lemak. Dalam fungsi normalnya, tubuh bisa memanfaatkan lemak ini sebagai sumber energi. Akan tetapi, lemak ini adalah lemak membandel karena hanya akan aktif dipakai apabila kita menjalani pola makan yang rendah karbo dan rendah gula secara rutin. Lanjut ke pemeriksaan gula darah, yang lebih harus diperhatikan adalah tingkat HbA1c, karena tes ini mengukur rata-rata jumlah sel darah merah yang berikatan dengan gula darah atau glukosa selama 3 bulan terakhir. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas akan kondisi gula darah kita dalam jenjang waktu yang lebih lama. Dan untuk pemeriksaan fungsi ginjal, kadar ureum dan kreatinin yang tinggi bisa menjadi indikasi bahwa zat limbah atau racun tidak bisa dibuang secara maksimal melalui urin. Ini bisa berarti terjadinya penurunan fungsi ginjal, apalagi jika kadar EGFR-nya rendah, yang menunjukkan bahwa fungsi filtrasi ginjal melemah, tanda awal gagal ginjal di kemudian hari. Dan seperti kalian lihat, kondisi liver, profil lemak, gula darah, dan fungsi ginjal saya dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan kondisi ginjal saya masih dalam kondisi 100% kata dokter. Padahal itu salah satu kekhawatiran saya karena saya sudah nge-gym puluhan tahun dengan konsumsi sumber protein yang cukup tinggi dulunya. Namun puji Tuhan semuanya bagus, apalagi kadar LDL dan trigliserida saya rendah dan HDL saya tinggi. Ini akan melindungi saya dari faktor turunan penyakit jantung, serta kondisi HbA1c yang baik juga menandakan bahwa pola hidup yang saya lakukan sudah benar. Apalagi, saya punya turunan kuat kencing manis di keluarga saya. Oke, kita lanjut ya, yaitu pemeriksaan urin. Nah, urinalisis ini gunanya untuk memantau kondisi kesehatan ginjal maupun deteksi penyakit tertentu seperti infeksi saluran kemih, diabetes, dan gangguan organ hati. Saya jelaskan satu persatu ya. Albumin adalah protein utama yang ditemukan di dalam darah dan salah satu protein pertama yang dideteksi di urin jika terjadi kerusakan ginjal. Jika ginjal sehat, albumin tidak ada di urin karena albumin akan tersaring oleh ginjal. Namun jika fungsi ginjal terganggu, albumin tidak bisa tersaring yang kemudian akan terbuang bersama urin. Kreatinin adalah produk sampingan dari metabolisme otot dan biasanya dibuang bersama dengan urin secara konstan. Kadar kreatinin dalam urin mencerminkan konsentrasi urin. Dengan mengukur rasio albumin atau kreatinin di dalam urin, banyaknya albumin yang dibuang bersama urin menjadi lebih akurat dan dapat memberikan gambaran terhadap fungsi ginjal. pH urin menggambarkan asam atau basanya urin kita. Umumnya, diet tinggi produk hewani akan menghasilkan pH urin yang asam, sedangkan diet kaya produk nabati akan menghasilkan pH urin yang basa. Tes ini juga bisa mendeteksi adanya penyakit yang berhubungan dengan kelainan kadar asam di dalam tubuh, seperti gangguan ginjal, osteoporosis, dan bahkan kanker. Specific gravity adalah berat jenis dari urin. Konsentrasi urin menunjukkan seberapa baik ginjal berfungsi atau mungkin menunjukkan kondisi mendasar yang mengubah status cairan tubuh. Misalnya, jika specific gravity rendah, kemungkinan orang tersebut minum cairan terlalu banyak. Sebaliknya, specific gravity tinggi bisa karena dehidrasi atau diuretik. 90% urobilinogen akan dibuang melalui feses, sementara 10% sisanya akan diserap kembali dan dibuang melalui kencing. Urin yang normal akan mengandung sedikit urobilinogen. Tidak normalnya urobilinogen dalam urin bisa menandakan adanya sumbatan pada saluran biliar dan aliran darah ke liver, gangguan fungsi liver, hepatitis, sirosis, maupun anemia. Bilirubin adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Zat inilah yang memberikan warna kuning pada tinja dan urin, makanya disebut sakit kuning. Terlalu tinggi bisa pertanda gangguan liver, empedu, sel darah merah, infeksi berat, gangguan tiroid, kelainan genetik, maupun efek samping obat-obatan. Selebihnya adalah pemeriksaan elemen zat apa saja yang bocor melalui urin yang biasanya diberi tanda hasil positif. Misalnya terdeteksinya protein, gula, keton dari lemak, nitrit, darah, dan lain-lain pada urin. Leukosit dan eritrosit yang positif pada urin juga bisa menandakan terjadinya batu ginjal, infeksi saluran kemih, maupun infeksi menular seksual.
Jadi, secara general, kondisi ginjal saya dalam keadaan sehat dan prima. Tidak ada marker yang terlalu signifikan, serta kekhawatiran saya terhadap mitos anak gym pasti gagal ginjal terhapuskan. Namun, saya anjurkan buat kalian yang punya kebiasaan minum obat, suplemen, stimulan, maupun yang mengkonsumsi protein dalam jumlah besar selama bertahun-tahun untuk melakukan tes urin supaya bisa mendeteksi penyakit sejak dini dan memantau kondisi ginjal kita. Oke, move on. Ada satu lagi ya, yaitu pemeriksaan asam urat. Puji Tuhan, asam urat saya sangat normal. Ini tandanya pilihan makanan saya sudah benar dan fungsi organ tubuh tidak terganggu karena seperti yang kita tahu, asam urat yang terus tinggi bisa berujung pada penyakit stroke, gangguan ginjal, jantung koroner, maupun kerusakan sendi. Jadi, dengan hasil pemeriksaan seperti ini, saya cukup bangga dan tenang karena kerja keras dan komitmen saya membuahkan hasil yang positif. Akan tetapi, kondisi darah saya tahun lalu tidak sebagus sekarang dan saya tidak malu untuk mengakuinya. Karena seperti yang kalian lihat sendiri, hasil tes kimia darah saya tidak dalam keadaan yang baik. Bahkan jelas-jelas resiko terkena stroke, jantung koroner, dan gagal ginjal meningkat pesat jika saya tidak berbuat sesuatu secepatnya. Dan memang tahun lalu saya cukup sibuk dan menghadapi berbagai tantangan berat, sehingga jam tidur berkurang, pola makan terlalu tinggi protein, dan jadwal olahraga yang bolong-bolong. Jadi ya, saya juga manusia. Namun setidaknya saya tahu diri dan tahu malu. Saya luruskan kembali pola hidup saya yang kurang baik dan hasilnya di usia 40 tahun kondisi darah saya sekarang mungkin lebih baik daripada anak-anak muda zaman now. Keren kan? Pertanyaannya, apa yang saya lakukan sehingga bisa mendapatkan kualitas darah yang lebih baik? Oke, saya spill sedikit rahasianya, namun perlu saya tekankan bahwa trik ini saya rancang khusus untuk menjadi solusi bagi kondisi saya saat itu. Sehingga mungkin untuk Anda perlu dimodifikasi lagi supaya cocok dengan tujuan kalian masing-masing, oke? Dari pola makan dahulu. 1. Saya melakukan prep meal supaya setidaknya saya hampir selalu bisa bawa bekal sehat saat kerja di luar rumah. 2. Yang saya pre-cook dahulu adalah protein dan karbonya saja, dan sayuran selalu di-prepare ala minute setiap harinya. 3. Saya tidak punya hari cheat day, namun cheatnya porsi kecil tapi hampir setiap hari. 4. Saya makan lebih banyak sayuran, terutama yang low carbs, seperti brokoli, jamur, zucchini, asparagus, dan sayuran berdaun. 5. Karbo saya konsumsi sedikit, dan sumbernya dari ubi, serta buah kaya enzim pencerna seperti nanas, pepaya, dan kiwi. 6. Protein saya tidak konsumsi berlebihan, namun pasti ada ikan laut, dada ayam, dan putih telur. 7. Makan di rumah, sayuran dan karbo dimasak tanpa garam dan gula. Namun, protein dimix sedikit dengan masakan luar yang berbumbu untuk menambah rasa tanpa kalori yang berlebihan. 8. Sehari saya makan 3 kali makan besar dengan 2-3 kali snack sehat, baik itu dari kacang walnut dan almond, granola, pisang, kacang hijau homemade, dan agar-agar. 9. Setiap habis makan besar, saya selalu minum perasan air lemon atau perasan jeruk kasturi. 10. Saya tidak pernah skip breakfast, dan di malam hari sebisa mungkin hanya makan buah saja. 11. Apabila makan di luar, saya lebih banyak order sayuran dan protein. 12. Saya hanya minum air putih, no coffee, no tea, and no energy drink. No need. 13. Untuk suplementasi, saya hanya konsumsi probiotik saja. Jadi, untuk gym pun, saya sudah tidak pernah konsumsi susu protein lagi sejak di bangku kuliah. 14. Untuk minyak, saya hanya gunakan olive oil untuk memasak dan extra virgin olive oil untuk diminum sebelum tidur. 15. Di rumah tidak makan gorengan, jadi hanya panggang, rebus, kukus, dan tumis. Lanjut ke olahraga, saya usahakan tetap nge-gym setidaknya 3 kali dalam seminggu. Selebihnya, saya sesekali main sepak bola atau basket bersama anak saya. Jadi jadwal olahraga saya sudah tidak se-hardcore dulu karena badan saya sudah jadi dan saya juga sudah berlatih intensif sejak 25 tahunan yang lalu. Jadi sekarang hanya di-maintain dan enjoy saja. Dan terakhir, saya sangat utamakan tidur, sekalipun cuan bisa berkurang. Karena selain saya adalah tipe orang yang tidak kuat begadang sejak dulu, kurang tidur menjadi penyebab utama nafsu makan menjadi tidak terkendali dan kualitas darah memburuk. Jadi kalau tidak penting-penting amat, saya lebih memilih tidur daripada keluyuran gak jelas. Sekarang kalian bisa mengerti pentingnya pemeriksaan darah rutin dan pentingnya aksi lanjutan setelah itu.
Selalu konsultasikan dengan dokter kepercayaan kalian, terutama jika membutuhkan pengobatan intensif. Namun, jika kalian mau belajar pola hidup sehat yang alami dan efektif, silakan kontak admin On Diet untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, ini semua artinya bahwa apa yang saya ajarkan dan juga lakukan itu ada benarnya dan juga ada manfaatnya. Jadi, ayo kita hidup lebih sehat dan juga kalau Anda mau flexing, jangan cuma flexing otot saja, tapi juga hasil cek darah Anda yang terkini. Saya tantang kalian, ayo tunjukkan dan semoga video ini menginspirasi kalian semua untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dan juga hidup lebih sehat dan lebih produktif. Salam sehat semuanya.